Semangat pagi. Hari ini topik kita adalah mengapa literasi kita terpuruk, terutama mengapa minat baca bangsa kita terendah di dunia, sekalipun kita memiliki perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia. Rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui bahwa bangsa kita adalah nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Di atas kita nomor 59 Thailand dan nomor 61 adalah Botswana. Ini sebetulnya memalukan, ya. Tapi faktanya dari presiden ke presiden, dari menteri ke menteri pendidikan, tidak ada satupun yang mampu meningkatkan minat baca bangsa kita. Bahkan skor PISA, program for international student assessment kita, adalah terendah di dunia. Why? Mengapa? Apakah pemerintah tidak punya dana untuk meningkatkan minat baca bangsa kita? Apa yang salah dari program pemerintah dalam hal literasi? Sebenarnya nggak ada yang salah. Masalahnya adalah kita bangsa yang termasuk tidak kreatif, tidak produktif, akibat kita malas baca. Ya berarti pejabat kita termasuk malas baca. Mereka berada dalam zona nyaman. Kebijakannya biasa-biasa saja. Ketika kebiasaan biasa-biasa saja, hasilnya ya biasa-biasa saja. Ini sudah rumus. Mengapa mereka bekerja biasa-biasa saja? Karena mereka adalah ASN, aparatur sipil negara yang terbiasa bekerja dalam zona nyaman, tenang-tenang saja dan tidak kreatif. Tidak mungkin pegawai rendah lebih kreatif daripada yang di atas. Beda dengan di swasta. Nah, jadi apa masalahnya? Kok bangsa kita menjadi bangsa paling malas baca di dunia? Padahal kita ada wajib baca, tapi biasa-biasa saja. Ya. Lihat Thailand. Mereka mengadakan wajib baca setelah mereka dinyatakan negara paling malas baca di dunia. Apa yang terjadi dengan Thailand? Mereka mampu membaca 5 buku dalam 1 tahun, sementara Indonesia 1 pun tidak. Minat baca mereka naik 65%, sementara kita masih 0,001%. Why? Ada 3 hal yang perlu dilakukan pemerintah jika kita ingin berubah. Jika kita ingin menjadi pembaca terbaik di dunia, seperti halnya Jepang atau Eropa. Yang pertama adalah wajib baca buku. Jika kita tidak pernah mewajibkan baca buku, atau kebijakan baca buku kita salah, atau bersifat sporadis, hanya ada di sekolah tertentu saja, maka jangan harap bangsa kita secara merata mampu membaca lebih cepat dan minat baca mampu ditingkatkan. Yang kedua, penguasaan atas kecepatan membaca. Kalau di luar negeri, khususnya yang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris, atau bahasa sekundernya adalah bahasa Inggris, mereka bisa membaca banyak buku tentang speed reading, bagaimana cara baca cepat. India misalnya, walaupun mereka berbahasa India, tapi bahasa sekunder mereka adalah bahasa Inggris, sehingga mereka menjadi pembaca tercepat saat ini dan memiliki minat baca yang tinggi. Kecepatan membaca mereka juga tinggi dan mereka juga juara dalam hal kompetisi baca cepat. Beda dengan kita tidak ada pengajaran tentang baca cepat karena ilmu ini dianggap mahal. Kalaupun kita kasih murah, pemerintah masih belum merasa perlu. Padahal inilah kunci mengapa Singapura dan Thailand menjadi negara yang lebih maju dibandingkan kita soal mutu pendidikan dan baca. Kompetisi. Ada reward and punishment. Jadi kalau mereka yang rajin membaca, mereka yang bisa membaca cepat, harusnya diberikan hadiah. Mereka yang mampu membaca cepat karena telah belajar baca cepat, dan diwajibkan baca cepat di sekolahnya masing-masing, bisa dilakukan kompetisi antar sekolah. Antar siswa SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, guru, dosen. Nah, di Indonesia tidak pernah ada. Itulah sebabnya mengapa kita tidak pede mengirimkan para pembaca cepat kita ke luar negeri. Di luar negeri, kita bisa lihat bagaimana hebatnya India atau Nepal ya, ketika mereka kompetisi baca cepat, mampu berkompetisi dengan pembaca tercepat di dunia seperti Orwell. Nah, reward and punishment ini penting sekali, tapi pemerintah tidak pernah melakukannya. Jadi selama kita tidak melakukan 3 hal ini, ya, wajib baca, kemudian mengajarkan baca cepat, kemudian yang ketiga kompetisi, maka jangan bermimpi bahwa kita akan bisa mengejar ketertinggalan bangsa kita di bidang baca buku. Kalau baca buku tidak bisa kita berdayakan, tidak bisa kita perjuangkan, sehingga kita tetap menjadi yang terbawah
dalam bidang minat baca, ya jangan harap kita bisa menjadi bangsa yang cerdas. Kalau kita tidak bisa menjadi bangsa yang cerdas, ya kita pastilah bangsa bodoh. Kalau bodoh berarti ada kaitan dengan pengangguran dan kemiskinan yang semakin marak. Ditambah lagi tingkat kriminalisme yang semakin merajalela, seperti tingginya angka korupsi, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kenakalan remaja, termasuk diantaranya kejahatan pidana lainnya. Jangan harap kita bisa mengatasi masalah ini kalau tidak mulai memperbaiki minat baca. Saya nggak tahu, ya, Kementerian Pendidikan ini kan isinya orang-orang pintar ya. Di sana pasti banyak profesor doktornya. Tapi kenapa kita tidak mampu meningkatkan mutu pendidikan kita? Tingkat pendidikan kita saja terendah di dunia. Sepervisa kita juga. Sampai kapanpun kita tidak akan mampu mengatasi hal ini. Kami berani menyurati Kementerian Pendidikan sampai 7 kali. Termasuk diantara 3 kali ke Menteri Nadiem Makarim. Tapi tidak satu pun kami bisa diterima oleh Nadiem Makarim. Kalau mereka punya strategi hebat dalam hal meningkatkan minat baca, oke. Tapi buktinya apa? Nggak ada yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan minat baca. Sampai kapanpun kita begini-begini terus, ganti menteri, ganti presiden, ya tetap saja minat baca kita terendah di dunia. Wajib baca bukan nggak ada di Indonesia. Tapi apa gunanya kalau 15 menit digunakan untuk membaca buku yang tidak sampai habis. Dalam 15 menit hanya bisa mampu membaca 5 lembar. Coba ditanya isi buku itu apa? Nggak tahu, karena memang bukunya belum selesai. Kenapa tidak menggunakan metode BSCA? Mereka bisa membaca 15 menit, selesai satu buku. Benarkah itu? Bisa. Cuman masalahnya bagaimana kami mau menjelaskan pada pemerintah kalau pemerintah tertutup, tidak bersedia menerima kami presentasi. Jadi ayolah ya pemerintah, para relawan literasi, mari kita ajak pemerintah, kita dorong pemerintah, kita tekan pemerintah. Untuk apa? Untuk bisa melakukan 3 hal tadi. Wajibkan baca, penguasaan baca cepat, dan kompetisi tingkat dunia. Kalau ketiga ini dilakukan, percaya saya, dalam kurun waktu setidaknya 2 tahun atau selambat-lambatnya 5 tahun, bangsa kita akan mampu mengalahkan bangsa Jepang dalam hal membaca. Kalau Jepang hanya mampu 13 buku setahun, Eropa 24 buku setahun, kita mampu 52 buku setahun. Buktikan. Salam Alpha Theta, salam Power Ranger, siap berubah.